Sobat Happy 50, jangan lupa klik tombol subscribe kalian, sebab subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menjadi Sobat Happy 50. Hai Sobat Happy 50, kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku di usiaku yang sudah 55 tahun ini. Dan pengalaman mulai dari mencoba-coba untuk terjun ke dunia yang menjanjikan, yaitu dunia YouTube ya. Karena kalau kita lihat dari berita-berita, kita lihat keberhasilan orang-orang ya yang masih belia pun sudah bisa menjadi jutawan bahkan miliarder gara-gara YouTube. Sebenarnya hal ini bukan semata-mata yang menjadikan aku kepengen terjun di dunia konten kreator ya, terutama di media YouTube. Dan sebenarnya uh, ada latar belakang di balik kenapa aku kemudian mencoba untuk ikut-ikutan di dunia YouTube ini. Jadi ceritanya sebenarnya adalah seperti ini. Nah, Sobat Happy 50 dimulai sebenarnya pada saat tempo hari aku mengambil pensiun dini. Dan pada saat itu aku mencoba untuk berpikir untuk melakukan sesuatu. Karena tepat pada saat aku mengambil pensiun dini, di mana pandemi COVID-19 dimulai, sehingga memang segala sesuatunya betul-betul menjadi gamang. Aku sendiri nggak ngerti mau ngapain gitu ya, mau melakukan apa gitu, karena memang sebelumnya sudah punya rencana untuk membuat suatu bisnis baru. Kebetulan aku bergerak di bidang alat kesehatan dan aku ingin mengembangkan bisnis alat kesehatan menurut versi bisnis aku sendiri. Tetapi karena pada saat itu dimulainya pandemi COVID-19, sehingga bisa dibilang aku seperti terperangkap di dalam rumah dan nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena rumah sakit juga kondisinya adalah sibuk luar biasa dan juga tidak bisa ditemui orang-orangnya, baik itu dokternya, perawat dan lain sebagainya. Sehingga dan juga pastinya aku juga nggak mungkin untuk pergi keluar rumah ya kalau memang itu tidak urgent banget. Sehingga aku mengurungkan niat untuk memulai bisnis tersebut. Nah, kemudian karena kegabutan tersebut, aku berpikir apa yang mau aku lakukan ya? Karena sebenarnya aku ini orangnya nggak bisa diem gitu ya. Aku pengen melakukan sesuatu, aku pengen banget membuat sesuatu yang produktif ya, lepas dari hasilnya seperti apa, bukan semata-mata materi, tetapi aku menginginkan bahwa aku bisa membuat sesuatu jejak gitu ya, yang bisa membawa aku ke dalam satu titik tertentu gitu. Sehingga akhirnya melihat, karena waktu itu dengan kegabutan sering melihat akun YouTube baru, baik itu juga YouTuber baru, kemudian bahkan juga YouTuber yang sudah eksis dengan subscribernya yang luar biasa banyak gitu ya. Dan kemudian aku berpikir kenapa nggak aku coba aja ya untuk menjadi seorang YouTuber gitu ya, sebagai seorang YouTuber pemula. Sehingga kemudian aku mencoba untuk benar-benar belajar. Kebetulan aku memang suka sesuatu yang baru ya. Aku mencoba cari tahu ya lewat YouTube, lewat Google, gimana sih caranya menjadi seorang YouTuber ya. Jadi mulai dari aku baca-baca ya, atau mungkin aku nonton video YouTuber yang udah sukses ya, dimulai dari mereka memulai karirnya di bidang YouTube ini ya, dari mulai sampai aku catet-catet gitu ya apa yang sudah mereka lakukan ya, keberhasilan mereka, success story mereka dan lain sebagainya. Dan dari situ aku punya niat ya, dan niat itu memang harus dieksekusi karena banyak orang yang memang punya niat tapi tidak pernah dieksekusi gitu ya. Banyak punya niat tetapi tidak pernah dieksekusi. Jadi kadang-kadang cuma niatan doang tapi nggak mau memulai. Padahal segala sesuatu yang sudah diawali dengan niat baiknya memang dieksekusi. Sehingga dengan
peralatan yang sangat-sangat sederhana melalui handphone. Bahkan pada saat video ini juga di-record, aku pun menggunakan handphone biasa ya, menggunakan smartphone biasa. Tapi aku juga membaca atau melihat dari beberapa sumber, ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa membantu kita walaupun menggunakan handphone, tetapi hasilnya cukup baik gitu ya, hasil videonya. Nah, mulailah dari situ aku mereka-reka namanya apa gitu ya, akun YouTube-nya. Karena aku juga pada saat itu sudah usianya di atas 50, aku kepikir ya gimana caranya untuk membuat suatu akun yang bisa mengcover para pemirsa atau penonton YouTube itu di atas usia 50 tahun gitu ya. Pada saat itu ya idealisme aku gitu ya. Dan kemudian aku menciptakan atau membuat akun YouTube aku tuh namanya adalah Happy 50 gitu ya, karena aku kepengen di usia aku yang sudah 50-an aku tetap happy, tetap senang, tetap gembira. Dan aku tambahin di situ by Amita karena mungkin saja ada akun lain yang namanya Happy 50 gitu ya. Nah, akhirnya jadilah Happy 50 by Amita. Nah, disitulah perjalanan aku sebagai seorang YouTuber dimulai. Aku memulainya dengan mencoba menuliskan beberapa konsep gitu ya. Kira-kira isinya tuh atau kontennya tuh mau seperti apa. Waktu itu pertama kali idealisme aku adalah konten-konten yang sifatnya adalah mengedukasi atau sharing kepada para penonton yang usianya di atas 50 tahun gitu ya. Aku coba. Kadang sih memang naik turun ya, Sobat Happy 50, karena pada saat aku upload video yang nonton cuman 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Cuman karena keyakinan aku saja waktu itu ya, aku tahu bahwa sebuah akun yang masih baru, yang masih baru lahir dan masih sangat belia di dunia per-YouTubean, memang harus konsisten gitu ya, harus yakin gitu dan nggak boleh putus asa. Kalau misalnya masih 20 video penontonnya masih sedikit gitu ya nggak boleh putus asa. Makanya aku tetap menutup mata ya dengan melihat viewers aku dan subscriber aku ya. Aku tutup mata aja deh, nggak apa-apa, yang penting aku berkarya. At least aku mencoba mengambil dari sisi positifnya, yaitu aku bisa belajar sesuatu, yaitu membuat sebuah video gitu ya, kemudian membuat thumbnail, kemudian juga bagaimana upload ke YouTube, berkolaborasi dengan konten kreator di dalam menunya YouTube, dan aku banyak belajar dari situ dan aku anggap itu sebagai nilai plus buat aku karena aku yakin suatu saat pasti dibutuhkan, dan itu sudah terbukti pada saat aku memulai bisnis. Aku bisa membuat flyer, aku bisa membuat sebuah slide presentasi dan lain sebagainya dari hasil aku belajar tentang dunia per-YouTubean itu. Lanjut, kemudian pada saatnya aku memulai dengan membuat konten-konten tersebut, mungkin ternyata kalau aku sadari bahwa di usia di atas 50 tahun mungkin tidak terlalu banyak melihat YouTube gitu ya, sehingga aku berpikir, ini menurut analisa aku sendiri, konten-konten aku tuh tidak terlalu familiar buat mereka gitu. Jadi akhirnya aku berpikir gitu, gimana caranya, karena bagaimanapun seorang YouTuber itu pasti goalsnya adalah bisa dimonetisasi akunnya gitu. Nah, ini aku berpikir keras gitu ya. Aku coba ganti konsep ya dengan konten yang berbeda, tapi belum berhasil. Aku coba dengan konten yang berbeda lagi, belum berhasil gitu. Nah, akhirnya aku juga sempat lah ya agak sedikit drop gitu ya. Udahlah, aku agak nggak terlalu, ya namanya manusia kadang-kadang ada pada saat posisi yang menurun. Akhirnya aku coba cooling down dulu, aku nggak pegang gitu akun YouTube. Namun tiba-tiba ada kasus Subang yang waktu itu cukup heboh ya di tahun lalu gitu ya, di tahun 2021 di bulan Agustus kalau nggak salah. Itu begitu heboh ya, sampai beritanya kemana-mana karena ada ibu dan anaknya yang dibunuh ya waktu itu, dan belum diketahui siapa pembunuhnya, dan itu heboh luar biasa gitu ya. Dan aku waktu itu nggak tahu ya, nggak sengaja baca, atau aku waktu itu bukan baca ya, mungkin lihat di sebuah video di YouTube
Dan kemudian aku iseng gitu, kenapa ini nggak aku coba kulik gitu ya. Akhirnya aku iseng nih, aku bikin satu video yang memang ini berbeda sekali dengan konsep awal aku di dalam membuat akun YouTube gitu ya. Dan akhirnya aku mencoba kulak sana kulik sini gitu ya, dan akhirnya jadilah sebuah video iseng aja sih. Aku nggak punya kepikiran apa-apa, karena ya waktu itu lagi kepengen aja, udah lama nih nggak bikin video, nggak konten gitu kan. Akhirnya aku bikin lah video tersebut, aku upload gitu ya. Aku inget banget waktu itu kalau nggak salah hari Jumat ya, aku inget banget itu hari Jumat di weekend gitu ya. Udah aku upload aja. Nah seperti biasa, karena aku pikir kalau aku upload kan biasanya nonton cuma sedikit gitu ya, jadi ya udah aku upload gitu. Nah ternyata waktu hari Sabtu aku mau bikin video lagi nih gitu, karena waktu itu lagi memang gabut juga, dan udah deh aku mau bikin video aja sambil ngisi kegabutan, karena aku memang orangnya nggak bisa diem gitu kan. Terus aku mau bikin video, terus aku cek tuh video aku yang sebelumnya. Wah, ternyata penontonnya tuh 23.000 viewers Sobat Happy 50. Jadi aku tuh sampai yang terkaget-kaget tuh, 23.000 viewers, wow gitu kan. Dan tahu nggak Sobat Happy 50, langsung subscriber aku tuh naik gitu ya, langsung mulai naik. Memang sih waktu itu naiknya sih baru dari yang tadinya cuman sekitar mungkin 50-an ya kalau nggak salah ya, itu langsung bisa naik menjadi 100. Tapi kan at least aku merasa bahwa ternyata viewersnya kok menyukai konten aku ya, video aku bikin lagi gitu dengan semangat ya. Kalau nggak salah tuh hari Sabtu tuh aku langsung bisa bikin 3 video, semangat banget aku langsung upload gitu kan. Nah ternyata itu penontonnya juga tinggi lagi. Jadi akhirnya tuh jam tayang aku yang dilihat oleh pemirsa YouTube, oleh Sobat Happy Vivid itu langsung melonjak naik, dan subscriber aku tuh langsung naik gitu. Sehingga akhirnya kalau nggak salah tuh ya nggak sampai seminggu deh ya, aku ingat banget itu nggak sampai seminggu subscriber aku tuh sudah mendekati angka 2.000 subscribers. Dan jam atau time watch-nya gitu ya, itu sudah mencapai lebih dari 4.000 jam tayang gitu. Dan ini adalah syarat minimum dari YouTube apabila kita ingin memonetisasi akun kita. Nah, mulailah pada saat itu aku belajar ya, cari tahu gimana sih caranya monetisasi, karena memang ya, Sobat Happy 50 tau lah, usia 50-an itu kan ya bisa dibilang secara ya ini omong-omong istilahnya tuh omong-omong guyonannya tuh gaptek gitu ya. Kemudian apa iya sih bisa bikin video gitu ya, apalagi belajar-belajar yang urusan sama monetisasi YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya aku coba untuk lihat lagi dari Google, dari video-video di YouTube juga, dan bahkan dari bantuan Google Support yang Google AdSense yang ada supportnya lah pokoknya ya, seputar monetisasi. Aku pelajari, kemudian aku ikuti langkah-langkahnya gitu ya. Dan di situ ada juga yang punya pengalaman gitu ya, bilang bahwa kalau misalnya kita mengajukan monetisasi itu bisa 2 kali 24 jam itu paling cepat gitu ya. Nah yang lama tuh kadang-kadang ada yang sampai sebulan gitu, atau lebih dari itu baru di approve. Nah aku juga nothing tulus ya, tanpa beban aku coba submit gitu ya, dan aku tetap bikin video. Dan waktu monetisasi itu jam tayang aku tuh udah lumayan tinggi gitu ya, udah mungkin di atas 10.000 waktu itu, dan subscriber aku juga udah di atas 2.000-an, bahkan mungkin sudah mencapai 3.000 4.000. Akhirnya aku cek gitu ya, iseng sambil cek gitu, karena di di studio kreatornya YouTube itu kan ada dashboardnya, kemudian ada analitiknya. Aku belajar dari situ ya. Nah aku lihat juga dimonetisasinya dan lain sebagainya. Ternyata nggak sampai 1 kali 24 jam
submission aku untuk monetisasi itu sudah disetujui. Yeay! Aku senengnya luar biasa ya, karena ternyata di dalam aku berkarya, lepas dari itu mencoba untuk mengulik sebuah kasus viral yang sebenarnya bukan aku banget gitu ya, tapi ya sudahlah gitu ya, toh kita juga berkarya bisa dengan bentuk apapun, dan juga kita punya objektif, yaitu objektifnya adalah gimana caranya supaya akun YouTube kita bisa dikenal oleh masyarakat luas dengan sharing-sharing yang sebenarnya harusnya bermanfaat. Dan itu pun sebenarnya sudah aku lakukan juga, walaupun aku membuat suatu video yang sifatnya adalah serial ya, kasus yang memang berkelanjutan dan belum ada solusinya waktu itu, atau belum ada ditentukan siapa tersangkanya, tetapi aku selalu menempelkan atau selalu mengimbuhkan beberapa catatan-catatan dari aku, kemudian juga himbauan dari aku untuk tetap berpikir positif, tidak boleh judgement orang dengan cara yang tidak pada tempatnya dan sebagainya. Aku mencoba untuk mengajak masyarakat juga tidak terlalu terbawa emosi dan sebagainya. Oleh sebab itu, aku juga mencoba bahwa di dalam video aku tidak melulu tidak melulu sifatnya cuman kasus video pembunuhan atau Rajapati tersebut gitu ya. Nah, akhirnya pada saat sudah di-approve, itulah aku merasa aku menjadi the real YouTuber atau the real content creator. Karena aku sudah berhasil masuk ke dalam dunia YouTube yang sesungguhnya, dan bisa mendapatkan iklan dari Google AdSense. Dan tahu nggak Sobat Happy 50, pada saat pertama kali video aku muncul iklannya, aduh rasanya luar biasa banget. Aku tuh happy-nya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Pokoknya aku happy banget. Muncul iklan aku sampai ya ampun, video aku udah muncul iklannya, oh no, oh yes, oh no, oh yes gitu ya. Dan akhirnya berlanjut. Namun ternyata Sobat Happy 50 ada kendala setelahnya. Aku bisa melihat ya berapa dolar yang aku dapatkan pada saat itu gitu ya. Nah, pada saat itu Google AdSense kan minta alamat dan lain sebagainya, karena aku kan submission ya. Nah, aku sedang memberikan alamat, ternyata ada kejadian berikutnya yang sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat bikin aku down, sehingga bikin aku enggan untuk bikin video lagi. Sebenarnya ada kasus apa ya? Tunggu video berikutnya di pengalaman aku, Amita, di usia 55 tahun, menjadi seorang konten kreator atau YouTuber yang akunnya sudah dimonetisasi oleh Google AdSense. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video berikutnya. Jadi, pastikan kalian subscribe Happy 50 by Amita, karena kalian bisa mendapatkan sharing yang banyak dari akun aku ini. Bye.